Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq Adi Wicaksono, dosen tetap pada program S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Tegal. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau TDU-KPT dalam sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan secara singkat mata kuliah multimedia marketing yang saya ampu pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi strategi multimedia marketing yang relevan di era transformasi digital. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan menggunakan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis project secara real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari tentang teori, tetapi juga diminta mengembangkan kampanye digital secara langsung berdasarkan analisis dan target pasarnya. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya konsep dasar multimedia marketing, tren media sosial, dan ekosistem media sosial, itu ada 3 pertemuan. Karakteristik media sosial dan target audiens ada di 2 pertemuan. Analisis kebutuhan bisnis 1 pertemuan, content plan 1 pertemuan, dan UTS berbasis project. Setelah itu ada tools multimedia marketing 1 pertemuan, analisis performa media sosial and key performance indicator di 2 pertemuan, kampanye media sosial di 1 pertemuan, laporan kinerja media sosial di 3 pertemuan, dan ujian akhir semester dengan basis project. Dan kami memiliki bobot penilaian di multimedia marketing yaitu 20% keaktifan, 30% project, 5% kuis, 5% tugas, 15% UTS, dan 25% di UAS. Nah, metode pembelajaran kami dilaksanakan dengan blended learning dengan kombinasi tatap muka dan diskusi daring. Platform kami yaitu SIAP, Smart Internet Academic Portal Universitas Panca Sakti Tegal, dan komunikasi melalui WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa pada sesi pertama, yaitu konsep dasar multimedia marketing, tren media sosial. Di sesi ini mahasiswa belajar tentang pemahaman multimedia dan juga tren-tren di media sosial terkini seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ya. Maka selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Baik ya. Hari ini saya akan masuk ke dalam perkuliahan ya teman-teman semua tentang bab multimedia marketing, di mana teman-teman semua sebagai mahasiswa bisnis digital ini harus bisa mendalami tentang multimedia marketing ini. Kenapa kira-kira? Kenapa? Prospek bisnis lebih bagus ya di multimedia ya. Nanti kan berarti ada perbedaannya antara marketing konvensional sama multimedia marketing, betul ya? Nah, kira-kira kalau misalkan di marketing konvensional yang setelah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya ya, mana yang lebih bagus antara konvensional sama digital marketing atau multimedia marketing ini di zaman sekarang? Alasannya kenapa? Lebih luas ya. Sama untuk biaya biasanya lebih sedikit ya. Kalau di konvensional kan kita harus punya tempat yang strategis gitu ya. Nah, tempat strategis itu kira-kira biayanya murah apa mahal? Nah, tapi kalau misalkan pakai multimedia marketing ini, kita mau di mana aja jadi. Asal ada media sosial yang kita masuk di dalamnya, nah itu semua aman. Disambungin nanti sama jasa kurir mungkin GoFood ya, atau misalkan jasa kirim, Tiki, JNE, itu lebih enak lagi. Oke, kita langsung masuk ya materinya. Ya, kita masuk ke dalam fungsinya dulu. Jadi fungsi yang pertama adalah edukasi konsumen. Jadi di multimedia marketing ini teman-teman bisa mengedukasi produk dan bisnis Anda ini secara baik. Karena ya kita lihat semua orang itu pasti akan melihat media sosial sekarang ya.
Terus yang tadi efisiensi biaya, yang harusnya biaya kita banyak untuk bisa buat iklan ya. Karena kalau di konvensional kita kayak masang banner itu butuh berapa tuh? Yang di jalanan protokol, atau kita masukin ke TV butuh berapa ratus juta. Tapi dengan adanya multimedia marketing kita di media sosial, 15.000 aja udah bisa iklan. Ya, teman-teman ada yang pernah nyoba belum untuk iklan di media sosial? Nah, nanti akan kita coba ya. Akan saya tugaskan juga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Keunggulan kompetitif ya. Jelas dengan multimedia marketing ini kan nanti ada gambarnya, ada suaranya, ada videonya. Tentu orang-orang akan lebih menarik untuk melihat apa sih yang kita tawarkan dibanding kalau misalkan teman-teman ngelihat kayak brosur gitu ya. Masih ada nggak sih yang mau bagi-bagi brosur? Ada kan? Kayak toko-toko handphone tuh biasanya kan masih bagiin brosur pinggir jalan, kayak yang Honda atau misalkan motor, mobil itu masih bagi-bagi brosur. Kira-kira menarik ya? Kurang ya untuk zaman sekarang, karena saya yakin teman-teman semua karena mungkin hampir 24 jamnya pakai media sosial, pasti pengennya melihat konten yang bagus baru teman-teman bisa tertarik ya. Jadi multimedia ini adalah integrasi antara teks, audio, video sehingga semuanya bisa lebih tertata rapi dan pesannya itu lebih dapat gitu loh. Ada mau menawarkan apa, maka pesannya pasti akan lebih dapat dibanding tadi dengan hanya berbekal brosur ya. Lalu jadi maksudnya non linear itu adalah kita bisa bebas untuk mau pakai yang mana, sosial media kah, atau mungkin website kah, ya, atau mau pakai internet marketing kah. Nah itu kita bebas untuk mendapatkan informasi dari manapun, ya. Sama imersif itu maksudnya adalah kita melibatkan pengguna itu seakan-akan dia ada di dalam konten kita. Nah, kayak teman-teman mungkin secara nggak sadar nih, kalau misalkan ada konten yang bikin kesel, kitanya sering marah-marah sendiri. Kalau ada konten yang berbagi itu kita bisa sedih sendiri dan kita komen di situ kan. Ya, itu maksudnya seakan-akan kita itu berada di dalam posisi konten tersebut gitu loh. Dia lagi konten berbagi ya kita kayak masuk ke dalamnya, kita juga lagi berbagi. Akhirnya kita sama-sama merasakan kesedihan bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau ada konten yang lucu, ya kita kayak berada di dalam konten tersebut juga. Sehingga kalau misalkan memang lucu, kita ketawa bareng-bareng. Kayak konten apa ya, kalau ketawa yang sering ketawa kayak Ozi, tau nggak Ozi? Yang reaction. Nah itu kan kalau dia reaction kan lucu ya, kita juga ketawa-ketawa sendiri. Ya. Kalau misalkan ada konten berbagi, kita juga sedih gitu kan. Kadang-kadang kalau memang ada yang ceritanya menyentuh sekali, kita sampai benar-benar nangis gitu. Itu namanya imersif ya. Yang pertama adalah komunikasi yang interaktif. Yang kedua peningkatan retensi. Yang ketiga adalah reputasi digital. Jadi di komunikasi yang interaktif ini teman-teman semua, di media sosial itu kita dibebaskan untuk berkomunikasi lewat DM mungkin atau lewat komen gitu ya. Tidak ada pembatasan kecuali yang bikin konten itu membatasi. Ya, biasanya kan kalau ada kasus gitu ya, kadang-kadang seleb itu suka ngebatasin, atau mungkin kayak pejabat-pejabat dia suka ngebatasin gitu. Tapi keadaan normal itu kita bisa berkomunikasi secara langsung. Ya. Terus peningkatan retensi, penggunaan visual dan suara yang terintegrasi terbukti meningkatkan pemahaman konten dibanding media statis. Ya. Tadi kita bahas brosur sama konten, udah pasti konten ini akan lebih didengarkan oleh orang-orang. Reputasi digital membangun, meningkatkan dan mempertahankan citra merek di seluruh platform daring secara konsisten. Maka teman-teman semua, ketika kita sudah membangun media sosial, maka dibutuhkan konsistensi. Ya, yang bisnis pastikan konsistensi untuk bisnisnya, dari menawarkan produk, bikin tutorial mungkin, bikin live, semuanya buat bisnisnya. Atau mungkin ada yang bikin konten personal, branding, akan ada yang menjadi selebgram. Ya udah konsisten. Apa yang dibutuhkan selebgram dalam hal apa? Makanan kah? Atau mungkin traveling kah? Ya berarti kontennya semua harus konsisten, brandingnya itu tentang perjalanan terus. Nggak boleh tiba-tiba dari traveling tiba-tiba meleset ke arah bisnis gitu kan, nggak bisa. Karena algoritmanya itu nanti akan berubah semua. Ya.
Nah, evaluasi era dari web statis ke metaverse. Era awal fokus pada website informatif ya, mesin pencari dasar untuk menyebarkan informasi produk yang kita pernah alami juga. Hanya berbekal website untuk mendapatkan suatu informasi kita googling gitu ya. Nah, era kedua adalah era media sosial. Kita semua juga merasakannya dan kita semua terlibat di dalamnya. Ini lebih interaktif ya. Jadi integrasi big data dan interaksi langsung dengan konsumen melalui platform sosial. Dan era terkini, adopsi AI yang sekarang nih ya, adopsi AI, chatbot, influencer, pengalaman virtual reality atau metaverse seperti toko virtual. Setiap era membawa cara baru lebih canggih. Jadi kalau sekarang itu semuanya sudah AI. Ya, kita kalau misalkan ngechat lah kayak di Shopee gitu, yang balas kebanyakan sekarang penjualnya apa ya? AI. Gitu ya. Terus kalau misalkan di media sosial juga sama kan, ada di bawahnya itu apa AI gitu. Kalau memang itu kita menggunakan AI. Jadi kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi karena ini semuanya akan semakin terus canggih gitu loh. Mobil aja dikit lagi ada mobil terbang. Ya, udah ada kan konten-kontennya kan di Jepang ya, merek Sony itu udah menciptakan mobil terbang yang siap dipasarkan. Jadi nanti yang kita lihat di film Doraemon zaman dulu tuh bakal tercipta semua. Ya, mobil-mobil sekarang aja sudah mulai ke listrik. Ya, nanti dia listrik yang tadinya ada bannya berarti nanti jadi nggak ada bannya. Ya, jadi intinya apapun teknologi ya kita harus adaptif. Nggak bisa, saya mah masih enaknya zaman dulu, nggak bisa. Apalagi teman-teman sebagai mahasiswa bisnis digital, ya harus mengadaptasi apapun teknologi yang ditawarkan di masa depan. Jadi ditawarkan AI ini, ya, teman-teman harus adaptif. Apa sih AI ini? Gimana sih? Kalau bisa, ini kan kursus AI banyak nih. Biar apa? Biar pemahaman itu lebih bagus. Ya kalau misalkan nggak mau ikut kursus, di YouTube juga banyak tutorialnya. Pakai AI yang mana? Ada GPT, ada Grok, ada apa, ya, ada Gemini dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya menyesuaikan. Saya yakin nanti teman-teman juga bikin skripsi juga pakai AI nanti. Bener ya? Dan sudah ada AI yang bisa membuat skripsi dari awal sampai akhir. Ya maksudnya kenapa nggak dimaksimalkan? Ya kan? Dosen juga nggak bisa komplain. Wah ini pokoknya nggak boleh pakai, nggak bisa. Karena itu sudah nggak bisa ditahan. Oke, jadi masa depan multimedia marketing adalah sebagai pusat strategi. Multimedia bukan lagi sekedar alat pendukung, melainkan inti dari strategi komunikasi, ya, dari merek-merek modern. Bayangin, inti dari strategi, bukan pilihan lagi, tapi adalah inti. Dan berarti teman-teman semua memang harus mengadaptasi tentang multimedia marketing dalam hal apapun. Karena sebenarnya kita semua ini nantinya akan jadi penjual semua. Kalau nggak jual barang, kita jual diri. Ini dalam arti kata positif ya, jual diri itu maksudnya kita menawarkan jasa kita mungkin sebagai jasa media sosial, kita mungkin menawarkan jasa apa, nanti kita ngejual diri kita. Atau kalau memang kita punya dagangan, ya kita ngejual barang yang kita jual, ya semuanya pakai multimedia sekarang. Ya. Karena kalau tadi teman-teman pakai brosur atau pakai yang statis tadi yang bentuknya cuma hanya tulisan doang ya, kita tadi sudah paham dan sepakat bahwa tidak menarik. Maka kalau misalkan itu teman-teman semua sudah sepakat tidak menarik, ya berarti kitanya sendiri sebagai pelakunya harus bisa membuat apa yang kita tawarkan ini menjadi menarik. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke perbedaan platform media sosial dari Facebook, ya. Ada yang main Facebook di sini? Ada yang punya akun Facebook? Ada ya. Facebook ini kalau bagi pedagang ini harta karun, karena isinya itu semua generasi di situ. Nenek-nenek, milenial, Gen Z juga ada di situ. Ya. Gen apa yang belum nongol di situ? Ya, karena masih kecil semua, mainnya TikTok semua. Terus IG ini ya peralihan lah antara Gen Z sama milenial ada. Tapi kalau mau Gen Z rata-rata ada di TikTok 90%. Ya, mungkin apa juga sama. Twitter atau X, LinkedIn, YouTube nanti kita akan bahas apa aja sih ini semua. Yang pertama Facebook dulu. Nah Facebook ini
basicnya adalah komunitas dan konten yang beragam. Jadi konten ini banyak, ya bisa konten panjang, bisa konten pendek, tapi ini kalau mau maksimal baik komunitas. Makanya biasanya personal aja punya komunitas sendiri gitu, ya di Facebook ini. Jadi format kontennya biasanya teks panjang, ada foto, video, ada live streaming juga. Menurut saya yang paling lengkap malah Facebook. Jadi kalau bisa nih teman-teman semua yang belum punya akun Facebook, coba ngebuat dan pelajarin di dalamnya. Walaupun tidak aktif, minimal pelajarin, punya akunnya, pelajarin apa sih sebenarnya yang ditawarkan di Facebook ini biar paham aja, ya. Terus fitur unggulannya ada grup komunitas, tadi saya bilang ada Facebook Marketplace-nya ada sendiri di Facebook, ya. Ada event juga untuk membangun audiens yang luas, cocok untuk berbagi informasi, diskusi komunitas dan promosi bisnis lokal. Ya, itu Facebook. Ya, jadi saran saya untuk teman-teman yang belum punya, sekali lagi buatlah akun Facebook supaya bisa mengadaptasi. Berikutnya Instagram. Nah, ini kita punya semua nih. Ada di sini nggak punya Instagram? Punya ya. Jadi ini mengedepankan visual dan estetika. Jadi maksudnya gimana Pak? Harus bagus intinya konten di dalam Instagram itu, nggak boleh asal-asalan. Beda sama TikTok. TikTok itu mau kita followernya dikit aja kontennya bisa FYP. Kalau kontennya menarik, tapi kalau Instagram nggak bisa. Ini benar-benar ngebangunnya harus bagus Instagram ini. Ya, makanya tidak semua orang main Instagram akhirnya sekarang. Maksudnya semua orang punya, tapi tidak semuanya aktif di Instagram sekarang. Karena tadi buat membangunnya itu agak sulit. Beda sama TikTok yang kita follower 300 tapi bisa FYP mungkin sampai 1 juta, 2 juta viewernya. Nah di Instagram nggak bisa deh. Kita benar-benar harus nge-branding personal dulu supaya follower kita nambah banyak, baru kita bisa menciptakan peluang FYP yang bagus. Ya. Cocok untuk branding visual, ya. Jadi catatannya Instagram ini cocok untuk nge-branding diri atau nge-branding bisnis. Maksudnya gimana? Bisnis kita udah jalan nih. Nah, biar lebih nge-branding lagi, masuk ke Instagram. Ya. Kitanya sudah mulai naik nih pamornya misalkan sebagai influencer, masuk ke Instagram. Itu maksudnya untuk branding. Nah, berikutnya yang kita punya semua dan kita main semua, yang kita lihat tiap hari adalah TikTok. Ya. Semua main TikTok. Semua punya akun. Tapi belum semuanya aktif, betul ya? Ya saya nggak tahu kan akun teman-teman, tapi saya yakin di kelas ini banyak yang akunnya itu masih akun pasif, belum terlalu aktif maksudnya. Ya, nah, ini format kontennya biasanya pendek ya kalau di TikTok itu. Ya, ada yang video pendek, ada yang mungkin carousel. Tahu carousel ya? Tahu? Ini foto yang digeser-geser itu namanya carousel. Biar tahu nih istilah-istilahnya, ya. Makanya untuk membangun awal, mainin TikTok dulu. Ini teman-teman yang saya kasih tahu nih, kita mau ngebangun branding awal, baik itu bisnis ataupun secara personal, TikTok dulu. Baru nanti kalau misalkan ini sudah mapan TikToknya, mulai kita bangun Instagram. Supaya lebih apa? Supaya lebih bagus lagi, naik lagi. Ya, karena tadi tujuan Instagram ini sebagai branding, TikTok ini untuk membangun di awal. Jadi harus paham nih. Nanti kita akan pelajari di jam-jam kuliah berikutnya, ya. Nah di TikTok ini cocok untuk ya hiburan, edukasi, ya, tren, kreator konten muda dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya apapun bisa ada di TikTok ini. Saya kan lagi ngebina anak-anak KKN ya. Kan mereka harus punya dong akun KKN-nya masing-masing ya. Teman-teman juga akan merasakan di semester lanjutan. Ya. Ada yang sudah FYP gitu. Ya, padahal tahu akun KKN-nya baru dibuat. Paling followernya masih berapa? Masih 100, masih puluhan, tapi ada yang sudah FYP sampai 80.000 viewernya. Kenapa? Ya karena materi yang saya kasih di perkuliahan dipakai semua. Jadi kalau teman-teman semua ini ngikutin materi perkuliahan yang saya kasih di mata kuliah ini dan dipraktekkan, ini insya Allah teman-teman akan paham ramuan-ramuan atau resep-resep gimana caranya sih konten kita supaya efektif. Ya,
Dari mulai megang kameranya aja itu ngaruh. Ya. Megang kamera miring sama megang kamera tegak itu ngaruh ke FYP. Kira-kira menurut teman-teman semua dari cara megang yang lebih bisa FYP mana? Salah. Yang beginilah, yang lurus. Emang teman-teman melihat handphone miring? Nah, gitu loh maksudnya loh. Ya. Kita lebih senang scrolling melihat konten itu yang bentuknya horizontal daripada vertikal. Jadi yang lebih memungkinkan untuk FYP adalah salah satunya konten yang megang foto. Paham ya? Nah, ini dikit lah. Nanti kita akan bahas lagi di materi-materi yang lain. Satu kunci aja itu. Ya. Oke, berikutnya Twitter. Nah, Twitter ini biasanya teks-teks singkat ya. Paham ya? Punya akun Twitter atau X? Atau persamaannya tweet kalau di Instagram? Ya sama lah ya. Intinya ngasih berita singkat ya, atau ngasih cuitan singkat. Biasanya trending ya. Nah, ini mungkin teman-teman nggak punya nih. Tapi nanti ketika Anda sudah mulai mau lulus harus punya ini nih. Namanya LinkedIn. Pernah dengar nggak LinkedIn? Pernah ya. Tapi belum pada punya kan? Karena memang biasanya LinkedIn ini adalah media sosial untuk para profesional dan karir. Jadi banyak sekarang bos-bos di kota-kota besar nyari karyawannya itu lewat LinkedIn. Di situ kayak ada CV kita loh, kita pernah kerja di mana, berapa tahun, itu nanti ada semua di LinkedIn ini. Jadi ketika ada orang pengen nyari karyawan, itu akan langsung nge-link ke kriteria yang dipengenin sama perusahaan tersebut. Jadi nantinya teman-teman pun harus punya akun LinkedIn ketika sudah mulai masuk ke dunia kerja, ke dunia bisnis ya, supaya lebih banyak kerjasama. Oke. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah YouTube. Ya. Sering kan lihat YouTube juga ya. Nah, YouTube ini biasanya isinya adalah video panjang. Beda sama TikTok, beda sama Instagram ya. Dan orang yang mau ngeliat YouTube ini memang sudah mempersiapkan dirinya pengen ngeliat video panjang. Entah tutorial, entah review, atau misalkan apa gitu ya. Intinya video-video panjang yang disediakan sama YouTube ini. Jadi orang yang jadi YouTuber sama jadi TikToker ini punya beda ilmu nih. Karena kalau di TikTok tadi kita sudah bahas sedikit bahwa video yang dikedepankan adalah video pendek, tapi di YouTube ini video panjang. Artinya materi yang harus disediakan juga lebih banyak untuk menjadi YouTuber. Ya, makanya YouTube kan dibayar kan? Yang jadi YouTuber kan punya bayaran sendiri, karena itu tadi dia harus punya skenario sendiri untuk membuat konten YouTube yang panjangnya itu supaya jadi FYP. Entah gimana cara ngakalin itu orang-orang jadi YouTuber, tapi ternyata banyak yang bisa jadi YouTuber dibayar ya, sampai bisa dapat ribuan dolar dari YouTube, sampai bisa dapat penghargaan tuh ya, platinum, gold, apa silver yang ya, diamond ya, itu kan penghargaan untuk para YouTuber aktif. Artinya ya kalau mereka bisa, teman-teman jadi bisa pelajari. Nih misalkan YouTuber ini wah dia kayaknya bagus nih, bisa dapat penghargaan diamond. Apa sih model kontennya? Oh begini. Itu bisa kita pelajari. Tinggal kita plug and play, praktekkan gitu ya. Oke, lanskap media sosial Indonesia. Jadi pengguna internet Indonesia ini Indonesia berdunia ada 230 juta pengguna. Ya. Dan 180 jutanya adalah pengguna media sosial. Artinya apa? Kita punya peluang di sini. Ya. Daripada kita ngelihat konten orang dulu, kenapa nggak konten kita yang dilihat sama orang? Nah, konten kita lihat sama orang, kalau bisa jangan sampai terjadi sia-sia. Gimana caranya konten yang kita hasilkan itu bisa jadi duit? Ya contohnya tadi kayak dagang, berarti kan ada orang beli. Kalau misalkan kita jadi influencer, ya ada orang pakai jasa kita untuk nge-review misalkan. Ya, jadi semua di media sosial itu bisa jadi duit. Jadi teman-teman semua kunci dari multimedia marketing ini menurut saya adalah apa yang teman-teman bisa lakukan di media sosial ini sebenarnya bisa menjadi sumber keuangan untuk teman-teman semua. Asal tahu caranya. Tapi kebanyakan teman-teman belum tahu caranya, makanya pakai media sosial. Jadi masih salah-salah. Nah, inilah kuncinya perkuliahan multimedia marketing ini ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa lebih menyimak lagi, karena saya bilang tadi saya akan kasih resep-resep di media sosial supaya
teman-teman bisa menciptakan FYP di bidangnya masing-masing nanti, serta punya nanti mungkin pemasukan dari media sosialnya masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Jadi penting nggak untuk mendalami media sosial? Ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya ke teman-teman semua. Jadi kira-kira untuk seumuran teman-teman semua, apa yang media sosial apa yang enak untuk dipakai? Kenapa? Gampang FYP, terus apa lagi? Usernya terbanyak. Usernya terbanyak. TikTok dan WhatsApp itu satu ya, kita semua punya WhatsApp pasti ya, kita komunikasi lewat WhatsApp dan semua orang sekarang nggak ibu-ibu, nenek-nenek, Gen Z, Gen Alpha, semua pakai TikTok. Kayak gitu ya. Jadi kalau sudah tahu, dalam lagi TikTok itu gimana sih? Karena kan TikTok itu bisa banyak ya, ada TikTok Shop. Kita mau jadi afiliator bisa di situ. Ya, kenapa nggak kita maksimal kalau misalkan ada peluang seperti itu ya? Oke, jadi mungkin itu aja perkuliahan dari saya. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya ya. Kalau ada salah-salah kata, ya saya minta maaf ya. Terakhir, tetap semangat belajar ya, eksplorasi kreativitasmu dan terus kembangkan potensi dalam dunia multimedia marketing karena ini adalah masa depan, apalagi teman-teman semua berada di jurusan bisnis digital. Ya, dan sampai di sini dulu karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan kita. Oke. Terima kasih teman-teman semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi pertama kuliah multimedia marketing yang berfokus terhadap konsep dasar dan juga tren media sosial. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami tentang pemahaman dasar ya, multimedia marketing dan pengenalan tren-tren di media sosial seperti TikTok, seperti Instagram, YouTube, dan lainnya. Pengenalan media sosial ini melalui paparan materi, ya, tanya jawab dan juga diskusi. Pada pertemuan ini, mahasiswa diminta untuk memahami ulang materi yang sudah diberikan dan diberikan tugas juga merangkum untuk pertemuan berikutnya. Saya berharap cuplikan pembelajaran bisa dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya lakukan ya dalam kelas yang tidak hanya berorientasi terhadap pemahaman teori tapi juga pengembangan kompetensi praktis agar mahasiswa siap menghadapi tantangan industri digital. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL-Dikti 6 Wilayah Jawa Tengah serta seluruh tim sertifikasi atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pancasakti Tegal, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.